Haleluya, kita masih bisa berkumpul setiap Sabtu, renungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Malam hari ini kita mau melihat sebuah kisah benar yang ada di dalam Injil Markus, yaitu sebuah kisah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Markus pasal kelima, dari ayat 21 hingga ayat 24. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dari beberapa ayat ini, kita diberikan latar belakang sebelum kita melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa Yesus, Tuhan kita, adalah pertolongan dan juga penjaga di dalam hidup kita. Amin. Dan setiap mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dalam firman Tuhan ada tujuannya, yaitu adalah untuk menunjukkan kepada kita siapakah Tuhan Yesus, supaya kita lebih mengenal Yesus di dalam hidup kita. Bukan semata-mata setiap kisah mukjizat yang ada di dalam firman Tuhan hanya untuk menghiburkan kita, tetapi setiap mukjizat yang tercatat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, adalah untuk mendorong kita dan juga memberi sebuah perwahyuan kepada kita. Siapakah Tuhan Yesus yang kita percaya? Bagaimana kita boleh kenal dia dengan lebih dalam dan lebih yakin dan percaya sama Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita renungkan firman Tuhan, kita bertanyakan Roh Kudus, berikan kepada saya perwahyuan yang baru tentang Tuhan Yesus. Biar saya mau kenal lebih dalam lagi Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Amin, saudara-saudaraku. Jadi dari latar belakang tadi, kita melihat bagaimana seorang kepala rumah ibadat datang mendekati Yesus. Apakah beliau mendekati Yesus? Karena anak perempuannya sakit, bukan saja sakit yang biasa-biasa, tetapi sakit sampai mau hampir mati. Di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba kita lihat dengan lebih teliti seorang kepala rumah ibadat. Mungkin dari membaca beberapa perkataan ini akan memberikan sebuah kebenaran kepada setiap kita sebagai anak Tuhan, yaitu tiada sesiapa yang dikecualikan daripada kesulitan dan kesusahan di dalam hidup. Walaupun di dalam hidup kita, dalam hati kita, kita berharap, kita maukan sebuah hidup yang tiada permasalahan, tiada kesulitan. Tapi dari ayat-ayat dalam firman Tuhan memberitahu kita, walaupun Tuhan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita tetap masih ada kesulitan, pencobaan, dan kesusahan. Di sini walaupun orang itu yang mendekati Yesus adalah kepala rumah ibadat. Mungkin Anda pikir, bukankah orang ini sangat setia melayani Tuhan? Kan dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Bagaimana bisa seorang kepala rumah ibadat masih mengalami kesusahan? Ini dengan jelas memberitahu kita tiada sesiapa juga yang dikecualikan daripada problema di dalam hidup ini. Dan bukan saja kesulitan yang biasa-biasa, anak perempuannya sakit sampai hampir mati. Jadi kita mesti memiliki sebuah perspektif yang betul. Jangan kita pikir kalau aku Kristen, kalau aku melayani Tuhan, tidak akan ada apa-apa yang berlaku di dalam hidup aku. Bahkan itu adalah pandangan yang tidak seimbang. Karena Tuhan Yesus memberitahu kita di dalam hidup ini, ada penderitaan, ada penganiayaan,
tetapi Yesus tetap menyertai kita dan Yesus telah menang di dalam dunia ini. Amin, saudara-saudaraku. Apakah respon kepala rumah ibadat ini? Apabila kita mengalami, kita melihat sebuah kesusahan, kita sedang menghadapi sebuah kesulitan yang besar, apakah respon Anda, Bapak Ibu, saudara-saudara? Kepala rumah ibadat ini dalam ayat ke-22, Markus pasal 5 ayat ke-22. Apabila dia mengalami sebuah problema, apa yang dilakukan olehnya? Nama kepala rumah ibadat ini adalah Yairus, atau dalam bahasa Inggris Jairus, Ketika beliau melihat Yesus, beliau tersungkur di depan kaki Yesus. Respon yang begitu baik yang kita bisa belajar daripada Yairus. Walaupun beliau mengalami kesulitan, beliau datang mendekati Yesus. Yairus tersungkur di hadapan kaki Yesus. Di dalam Injil yang lain tercatatnya bahwa Yairus datang menyembah Yesus. Walaupun anak kesayangannya sakit, tetapi beliau masih datang mendekati Yesus, dan posisi yang diambil oleh Yairus adalah tersungkur di depan kaki Yesus. Ini adalah sesuatu yang kita harus belajar. Secara kebiasaan, apabila kita mengalami kesusahan, yang pertama kita selalu bersungut-sungut sama Tuhan. Oh Tuhan, di manakah Engkau? Oh Tuhan, mengapakah ini terjadi? Oh Tuhan, Engkau sudah lupa akan aku. Kesemua ini adalah sungutan dari hati kita yang keluar dari mulut kita. Seperti umat Israel yang masih di padang gurun. Oh Tuhan, kami tiada makan. Oh Tuhan, ini sudah berlaku. Tetapi Yairus, seorang kepala rumah ibadat, saat beliau mengalami sebuah kesulitan, beliau tetap datang mendekati Yesus dan posisinya adalah tersungkur menyembah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sikap yang kita boleh belajar bersama-sama setiap kali, tidak kira sama ada kita dalam kesusahan atau kita dalam sukacita, kita tetap datang dengan sikap merendahkan diri, mau menyembah Yesus. Karena kita sadar siapakah Yesus. Kita menyadari Yesus adalah Tuhan yang masih berdaulat, yang bertahta, yang berkuasa. Yang hidup kita adanya di bawah naungannya. Dan saat kita mendekati, bukan mau bersungut-sungut, tetapi kita mengakui, Engkaulah Tuhan. Engkaulah yang layak disembah. Aku hanya layak di depan kakimu. Aku hanya layak tersungkur di hadapanmu. Haleluya. Sebuah contoh yang kita harus ikut dan belajar. Amin, saudara-saudaraku. Bukan sahaja beliau tersungkur, tetapi kita lihat di ayat 23, Yairus memohon dengan sangat. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, kita sering belajar perkataan ini di mana setiap kali umat Tuhan belajar berseru kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang kita harus jadikan gaya hidup kita. Bukan hanya sudah cari dari sumber yang lain, apabila tiada jawaban, baru kita cari Tuhan. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah selalu kita berseru pada Tuhan sebagai respon pertama di dalam hidup kita. Jadi, Yairus datang mendekati Yesus, tersungkur di hadapan kakinya, menyembah Tuhan, memiliki sebuah sikap merendahkan diri, bukannya bersungut-sungut, kemudian beliau berdoa dengan iman dalam hatinya. Beliau percaya. Coba lihat ayat 23, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya dia selamat dan tetap hidup. Yairus datang mencari Yesus, menyembah Yesus, memberitahu Yesus bahwa Yairus yakin kalau Yesus tumpang tangan atas anaknya. Kalau Yesus letakkan tangannya di atas anaknya, pasti anaknya akan sembuh.
Wow, ini adalah doa dengan iman. Beliau bukan ragu-ragu, tetapi Yairus datang memberitahu Yesus. Bagaimana seseorang memiliki iman ini? Karena beliau memiliki pengenalan dan perspektif tentang Tuhan yang benar. Bagaimana saya tahu? Karena beliau datang menyembah Yesus. Itu adalah yang pertama. Yang dilakukan pertamanya adalah sembah Tuhan dulu. Tersungkur dahulu. Bukannya minta. Cara beliau mendekati Tuhan, memberitahu kita, orang ini benar-benar kenal Tuhan. Jadi apabila dia kenal Tuhan, doanya juga penuh dengan iman. Kalau kita tidak kenal Tuhan, kita masih datang dengan ragu-ragu. Oh, apakah Tuhan boleh menjawab doa saya? Apakah Tuhan boleh menyembuhkan saya? Apakah Tuhan boleh menyelesaikan masalah saya? Kesemua ini masih lagi di dalam pikiran kita. Tetapi Yairus datang, beliau yakin di dalam hatinya, beliau yakin di dalam pikirannya, aku datang, aku pasti mendapat jawaban daripada Tuhan Yesus. Aku yakin kalau Yesus datang, tumpang tangan, pasti anakku sembuh. Jadi, lalu yang sangat sukacita yang kita dapat lihat di dalam kisah ini. Coba lihat ayat ke-24. Saya tunjukkan sekali lagi. Ayat ke-24. Coba lihat ketiga perkataan itu. Lalu pergilah Yesus. Wow, ini adalah jawaban Yesus. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Apabila Yairus datang tersungkur, datang berdoa, meminta dari Yesus, dengan sangat aku perlukan pertolonganmu. Aku membutuhkan kesembuhan, kuasa kesembuhanmu. Lalu pergilah Yesus. Memberikan kepada kita sebuah gambaran di mana Yesus sangat sudi, sangat sedia, sangat rela mau menjawab seruan doa kita. Haleluya. Yesus pergi bersama-sama dengan Yairus. Haleluya. Jadi kita harus ingat ini adalah respon Yesus. Apabila Yairus meminta pertolongan, meminta doa, meminta kesembuhan, pergilah Yesus bersama dengan Yairus. Itulah Yesus kita. Haleluya. Itulah Yesus yang kita percaya, yang kita sembah. Itulah Yesus yang inginkan, yang rindukan sebuah hubungan dengan Anda. Haleluya. Tapi apa yang berlaku seterusnya? Dari ayat 25 hingga ayat 29. Oh, setelah Yesus pergi dengan Yairus, tiba-tiba ada hal yang lain berlaku. Coba kita bacakan dari ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sudah pasti kita dapat pelajari banyak daripada kisah kesembuhan perempuan ini, ya kan? Tetapi malam hari ini kita mau lihat kisah mukjizat anak Yairus, bukan perempuan yang menderita dari pendarahan ini. Tetapi coba kita lihat kisah ini. Setelah Yesus berjanji mau pergi dengan Yairus, tiba-tiba adanya gangguan. Ini yang kita tidak suka di dalam hidup kita. Interruption. Tiba-tiba ada gangguan. Kita berdoa, kita berharapkan jawaban. Tetapi ada sesuatu yang lain yang berlaku. Bukannya jawaban yang kita ingini, tetapi sebuah gangguan. Kita melihat orang lain mendapat jawaban dulu. Waduh, kita pikir apa ini? Aku minta dulu, orang ini yang dapat jawabannya. Sepertinya Tuhan tidak adil, sepertinya Tuhan pilih kasih. Mengapa boleh aku minta dari Tuhan, dia yang dapat dulu. Amin, saudara-saudaraku, ini selalu cara kita berpikir. Tetapi apakah Yairus juga berpikir sedemikian? Tidak.
Kita tidak melihat, tiada tercatat dalam firman Tuhan bahwa Yairus sangat marah. Beliau tidak marah. Tetapi yang benarnya memang beliau melihat orang lain menerima jawaban dulu. Ini sering berlaku di dalam hidup kita. Kita berdoa, tapi kita melihat yang mendapat penerobosan, yang mendapat jawaban, yang mendapat mujizat adalah saudara yang lain. Ini menyebabkan kita merasakan iri. Oh, kenapa dia dapat ini? Kadang-kadang ini berlaku supaya kita lebih tahu, lebih kenal hati kita. Apabila ini berlaku, kita merasakan iri. Tuhan mau menunjukkan hati kita yang harus disucikan dan dikuduskan. Bukan saja kita merasakan iri, kita mulai merasakan ragu-ragu. Apakah Tuhan akan menjawab doa saya? Apakah Tuhan akan datang ke rumah saya dan letakkan tangannya di atas anak perempuan aku? Apakah Tuhan sikap pilih kasih ataupun mengamalkan ketidakadilan? Kesemua pikiran ini menunjukkan kepada kita harus benar-benar lebih kenal Yesus di dalam hati kita. Kalau masih ada persoalan-persoalan sedemikian dalam pikiran dan hati kita, menunjukkan bagaimana kita mesti bertumbuh lagi, menjadi dewasa dalam hubungan kita dengan Kristus. Saat dimana kita melihat walaupun orang lain yang mendapat jawaban dulu, keyakinan di dalam hati kita tidak tergoyah. Kita tetap stabil, kita tetap berpegang kepada iman kita, tahu bahwa Yesus tidak berubah. Kalau dia janji, aku percaya sampai habisnya. Amin, saudara-saudaraku. Kita harus tahu, ini pasti berlaku di dalam hidup Anda dan saya. Ada gangguan. Bukan sahaja ada gangguan, kalau kita lihat dari perspektif yang lain, ada juga keterlambatan, delay. Sepatutnya sudah sampai rumah saya. Sekarang dia masih lagi ngomong sama perempuan tua ini. Apalah, sudah lambat, aku sudah mau, kalau dari dulu sudah sampai, sudah mungkin setengah jam, Yesus sudah sampai rumah saya. Sekarang dia masih ngomong, dia masih tanya, siapa yang sentuh saya? Aduh, cepatlah Yesus. Kadang-kadang kita berdoa, kita mau jawaban yang cepat. Kita tidak mau ada apa-apa keterlambatan. Setelah kita berdoa, kita pikir, mana dan kapankah doa aku akan dijawab Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sini kita dapat belajar sesuatu yang sangat berharga. Kalau Anda lihat tadi, anak perempuan Yairus tadi diberitahu bahwa anaknya berumur 12 tahun. Perempuan yang tua ini sudah mengalami penderitaan selama 12 tahun. Bagi Yairus, beliau sudah ada sukacita selama 12 tahun. Apabila dilahirkan anak perempuannya, dia begitu gembira sekali, bersukacita di hatinya selama 12 tahun ini. Tetapi anaknya sakit. Mungkin umur ke-12 tiba-tiba sakit, hampir mau mati. Dulu tiada COVID, jadi dia bukan hampir mau mati karena COVID, tetapi penyakit yang lain. Tapi di sini, perempuan itu sudah menderita selama 12 tahun. Dia coba tabib, tidak ada jawaban. Dia coba obat ini, coba itu. Kadang-kadang kita tidak paham. Cuma Tuhan Yesus, cuma Bapa Surgawi kita yang benar-benar paham setiap orang. Jangan kita cepat menghakimi sesuatu situasi. Dalam hidup kita, mungkin sudah 12 tahun kita bersukacita, bergembira. Mungkin hidup orang lain sudah menderita 12 tahun. Kita mesti, coba lihat di sini. Yairus, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah. Karena dia memiliki belas kasihan, compassion di dalam hidupnya. Oleh karena dia lihat bagaimana anak perempuannya sudah sakit, apabila dia melihat perempuan tua itu yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, beliau ada belas kasihan. Beliau tidak marah.
Kadang-kadang sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya hati kita berubah. Dulunya hati kita sombong. Oh, aku kuat. Oh, aku bisa lakukan ini. Oh, iman aku kuat. Tetapi apabila terjadinya sesuatu, sebuah tragedi, sebuah yang tidak diingini, sebuah yang sangat menyedihkan, tiba-tiba hati kita menjadi lembut. Hati kita yang hancur sekarang memiliki kapasitas untuk memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Yairus karena melihat anak perempuannya yang sakit, memiliki belas kasihan terhadap perempuan yang mengalami penyakit pendarahan itu. Bukan saja memiliki belas kasihan, Tuhan juga mau melahirkan kesabaran di dalam hidup kita. Kita tidak suka keterlambatan, kita tidak mau delay di dalam hidup kita. Cepat, Tuhan aku mau ini sekarang juga. Aku minta, kan tadi kita nyanyikan, saat aku minta, kau bukakan pintu, aku mau sekarang juga. Tetapi ada waktunya, jawabannya masih belum datang, karena Tuhan mau menghasilkan kesabaran. Tuhan mau lahirkan belas kasihan di dalam hidup Anda. Apabila Anda ada belas kasihan, segalanya berubah. Kita tidak cepat marah, kita tidak cepat bersungut-sungut, kita menjadi sabar. Kita coba paham apakah penderitaan orang lain itu. Kita tidak cepat menghakimi, kita tidak cepat mengkritik orang lain. Oh, orang itu tiada iman lah. Kalau dia ada iman dulu dia sudah sembuh. Tidak. Kita tidak cepat mau mengkritik dia. Karena kita sekarang paham, aku juga pernah sakit. Aku juga pernah menderita. Jadi gangguan dan keterlambatan ada tujuannya di dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Walaupun kita mau jawaban yang cepat, walaupun kita mau pertolongan yang cepat, Tuhan cepat campur tangan dalam hal ini. Tetapi gangguan dan keterlambatan menghasilkan sesuatu yang berharga, belas kasihan, kesabaran, dan kita sekarang mulai meyakini bahwa segala sesuatu adalah dalam waktu Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilahirkan dalam kondisi yang biasa dan normal. Tetapi apabila dalam problema, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, disitulah kita mulai belajar, paham, mengenal Tuhan kita. Waktunya terbaik. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tiada yang dilakukan oleh Tuhan adalah jahat. Tiada yang dilakukan oleh Tuhan mau membinasakan aku. Tidak mungkin. Walaupun suara-suara tersebut akan datang. Tuhan sudah lupakan aku. Tuhan sudah tidak pedulikanmu. Tapi di saat itu apabila kita mengalami pencobaan demi pencobaan, kita mulai menjadi kuat di dalam kelemahan kita, kuat dalam Kristus. Karena kita bersandar padanya, kita mulai menjadi stabil, tidak cepat tergoyah. Hal-hal sedemikian tidak terjadi apabila setiap situasi dalam hidup kita normal. Karena apabila semuanya normal, aku kuat, aku penuh iman. Oh, saudaraku, engkau tiada iman. Oh, saudaraku, kenapa engkau gitu? Ikut aku, karena semuanya oke. Tapi terjadinya satu masalah dalam hidup kita, semuanya berubah. Hati kita mulai hancur, hati kita mulai menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita bersungut-sungut apabila ada gangguan atau keterlambatan di dalam jawaban kepada seruan doa kita. Tuhan Yesus tahu yang terbaik, waktunya yang terbaik. Mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus melahirkan rasa belas kasihan, lahirkan kesabaran di dalam hidup kita. Kita lanjutkan ayat 35 dan ayat 36. Ketika Yesus masih berbicara,
Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat Yairus, jangan takut, percaya saja. Di sini kita belajar sebuah pelajaran yang sangat penting, yaitu perspektif atau sudut pandang surgawi berlawanan dengan keterbatasan perspektif manusia. Ini adalah pertama kali kita lihat di sini. Nanti ada satu lagi juga yang kita harus pelajari tentang perspektif surgawi. Jadi kita mungkin bilang tak apa, nggak ada gangguan atau ada keterlambatan, aku sabar, aku oke saja, aku tenang saja, nggak apa-apa. Tetapi tiba-tiba yang paling tidak diingini terjadi. Anak perempuannya sudah mati. Aduh, kalau Yesus cepat lagi sudah pasti ini tidak akan berlaku. Oh, aku sudah bersabar, aku tidak bersungut-sungut. Mengapa ini terjadi? Jadi yang kadang-kadang di dalam hidup kita mau ini, tetapi yang tidak diingini terjadi. Sudah mati anak perempuannya, tiada pengharapan lagi. Saya pasti Anda dan saya dapat bayangkan betapa sedihnya beliau mendapat berita tersebut. Anakmu sudah mati. Jangan kacau guru ini lagi. Apabila kita hanya mendengar suara manusia. Apabila Anda hanya mendengar suara duniawi, suara manusia, kita tiada pengharapan lagi dan kita menjadi takut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudut pandang manusia ada sebuah keterbatasannya. Ya kan? Kalau kita hanya lihat dari perspektif manusia, kematian adalah titik yang paling jauh. Tiada lagi selepas itu. Kalau sesuatu yang terjadi mengakibatkan kematian itu adalah titik terjauh. Habislah aku, tiada lagi. Tiada pengharapan lagi. Di dalam kisah ini, kita melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Tapi saya juga mau berbagi dengan saudara-saudara, ada waktunya di dalam hidup kita, ini bukan saja bicara tentang anak atau orang yang kita kasihi, tetapi di dalam hidup kita, ada waktunya di mana mimpi yang diberikan oleh Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita, seperti sudah mati. Hal-hal yang berlaku di dalam hidup kita, menyebabkan kita rasakan dan kita mulai pikir, tidak mungkin lagi janji Tuhan akan digenapi. Tidak mungkin lagi mujizat akan terjadi. Mengapa? Karena mimpi aku sudah mati. Pengharapan aku sudah mati. Jadi anak Yairus di sini tidak diberikan namanya. Ini juga memberitahu kita, anak Yairus di sini juga boleh digambarkan seperti mimpi yang diberikan oleh Tuhan, rencana Tuhan, ataupun ambisi atau apa-apa saja yang Tuhan letakkan di dalam hati Anda, di dalam hidup Anda. Tetapi dalam perjalanan Kristen Anda, oleh karena datangnya kesusahan, Anda pikir tiada pengharapan lagi. Semuanya sudah mati. Biar aku hidup biasa-biasa sajalah. Biar aku lupakan segala yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa gunanya? Seperti yang dibagi tahu kepada Yairus. Jangan susah-susahkan Yesus lagi. Ramai Kristen yang begitu. Pikiran mereka, sikap mereka, biar aja. Untuk apa aku pergi gereja? Jangan susah-susah lah. Untuk apa? Tiada apa yang akan berubah. Tiada apa yang akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu adalah sikap yang salah, itu adalah pikiran yang salah. Di saat itu Anda mesti menolak setiap pikiran tersebut dan bilang sama setiap pikiran tersebut, aku tidak menerima engkau. Aku tidak percaya engkau. Aku tetap yakin. Mengapa aku berkatakan demikian? Yesus sendiri tidak menghiraukan perkataan orang tersebut. Yesus tidak hirau, langsung dia tidak peduli. Ya, tetap memberitahu Yairus, jangan takut, percaya saja. 4 perkataan, jangan takut, percaya saja. Betapa berkuasanya, karena
Memang benar Yairus sudah menjadi takut. Aku datang jauh-jauh mencari Yesus. Aku datang, aku berdoa susah-susah. Aku minta doa, aku sabar, semuanya aku masih bertahan. Sekarang semuanya sudah tidak berarti lagi. Yesus memberitahunya, jangan takut. Percaya sahaja. Percaya sahaja. Sebab kalau kita mendengar perkataan-perkataan dari sudut manusia, dari sudut pandang manusia, perspektif manusia, hal tersebut akan membinasakan iman kita, akan membinasakan, menghancurkan pengharapan di dalam hati kita. Apabila iman kita dibinasakan, pengharapan kita dibinasakan, akan menghasilkan ketakutan. Habislah aku, habislah aku. Kita tolak setiap pikiran tersebut. Kita ingat kembali apa yang Yesus katakan kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Biar keempat-empat perkataan ini menjadi janji kepada setiap Anda malam hari ini. Jangan takut, percaya saja. Kita harus percaya. Iman kita yang ada di dalam Yesus tidak terbatas pada titik yang paling jauh. Dari manusia, titik yang paling jauh adalah kematian. Tetapi iman kita adalah di dalam dunia roh. Tiada keterbatasan. Jadi, titik iman kita harus menjangkau jauh lebih dari titik yang terjauh. Amin. Itu adalah Yesus. Jangan takut. Yesus bisa melihat melebihi titik terjauh iman manusia. Haleluya. Mari kita lanjutkan ayat ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah dia masuk, dia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Ayat 40, tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu dia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Di sini kita lanjutkan pelajaran kita dari perspektif surgawi. Di sini perspektif surgawi yang lebih dalam lagi, kita melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Poin pertama kita lihat dari ayat 37, Yesus tidak mengizinkan setiap murid-muridnya ikutnya. Yesus hanya bilang Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Peter, James, and John. Ketiga-tiga murid ini yang ikut serta. Dari sini kita belajar sesuatu. Yesus bukannya pilih bulu atau pilih kasih. Tetapi kebanyakan kali kalau Anda lihat dan merenungkan firman Tuhan, Yesus hanya memberi perwahyuan, memberikan rahasia kerajaannya kepada murid-murid yang intim kepadanya. Undangan hubungan intim adalah kepada setiap murid-muridnya. Setiap kita diberi undangan. Mari kenal aku, mari adakan sebuah hubungan dengan intim dengan aku. Ya kan? Setiap orang ada undangan tersebut. Tetapi bukan setiap orang meresponi undangan tersebut. Orang yang meresponi undangan tersebut akan menjadi golongan orang yang lebih dekat kepada Yesus. Kemudian undangannya diberikan lagi. Yang meresponi lebih intim.
Jadi, setiap kali Yesus mau melakukan sesuatu yang luar biasa, Yesus hanya memanggil 3 orang murid ini yang intim dengannya. Dan dari dalam 3 murid ini, Yohanes yang sering mendampingi Yesus. Kita melihat tingkat intiman yang berbeda-beda. Ini semua karena bagaimana kita meresponi undangan daripada Tuhan untuk mendekatinya, untuk menjalin, memupuk hubungan yang intim dengannya. Kalau aku mau menjadi salah satu daripada 3 murid itu. Amin. Saya pasti percaya Anda juga mau. Jangan kita ditinggalkan di belakang. Oh, aku tidak dapat melihat mukjizat itu. Aku tidak dapat tahu mukjizat tersebut. Jadi rahasia kerajaan surgawi, perwahyuan hanya disimpan, hanya diberikan kepada murid-muridnya yang intim. Haleluya. Apabila mereka tiba di rumah Yairus, oh, ini adalah perspektif dunia. Oh, mereka ribut, mereka menangis, mereka meratap dengan suaranya. Oh, sudah mati anakmu, sudah mati anakmu. Yesus melakukan sesuatu yang sangat mengkagetkan kita. Mengapa saya bilang itu? Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu ribut, mengapa kamu menangis? Anak itu tidak mati, dia tidur saja. Tetapi mereka menertawakan dia. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengusirkan mereka. Pergi engkau semua. Engkau semua yang tidak percaya apa yang kau bilang, keluar. Engkau tidak layak, ini bukan tempat Anda. Pergi semua. Diusirnya semua yang menertawakan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di akhir zaman ini, apabila kita mulai mengajar firman Tuhan, apabila kita mulai berkhotbah tentang pesan Tuhan di akhir zaman ini, akan ada ramai yang akan menertawakan kita. Seperti di zaman Nabi Nuh, ya kan? Apabila Nuh sedang mendirikan bahtera itu, dunia di sekelilingnya menertawakan dia. Jadi sama saja di akhir zaman ini, kalau Anda percaya Yesus akan datang buat kali keduanya, Anda percaya Anda hidup di akhir zaman ini, pesan akhir zaman ini akan mengakibatkan orang menertawakan kita. Nah, apabila orang menertawakan kita, Yesus bilang, keluar kamu. Diusirkan mereka. Kalau kita tidak dapat menangkap perspektif surgawi, apabila kita tidak percaya perspektif surgawi, lebih baik dari perspektif Yesus, engkau keluar dari sini. Engkau tidak dapat dekat dengan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mesti menyadari hal ini. Jangan kita menertawakan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dijanjikan adalah ya dan amin. Kita harus menerima firman-Nya. Kalau kita ketawakan firman-Nya, kita tidak akan ada berkesempatan untuk menyaksikan mujizatnya. Lalu selepas itu, kita lanjutkan, Yesus masuk ke kamar. Mujizat ini tidak berlaku di depan mata orang ramai. Walaupun orang ramai berbondong-bondong ikut dia, walaupun ada orang ramai di dalam rumah kepala rumah ibadat itu, tetapi mujizat ini terjadi di dalam kamar. Ini memberitahu saya juga bahwa di dalam hidup kita, di tempat tersembunyi, secret place, adalah tempat di mana terjadinya mukjizat di dalam hidup kita. Ada mukjizat yang terjadi hanya di dalam tempat tersembunyi, di kamar. Ada mukjizat, ya, kita baca firman Tuhan, adanya mukjizat yang terjadi di luar, di depan mata orang ramai. Oh, orang ramai tahu, oh, wah, semua ada ribut, semua sangat gembira, sangat bersuka cita. Wah, ini berlaku. Wah, aku pun mau, ini berlaku. Tetapi adanya mukjizat yang hanya berlaku di dalam kamar, di dalam tempat tersembunyi.
apabila kita percaya, apabila kita berdoa, kita tetap yakin, kita tetap bersabar, kita tetap memiliki sikap belas kasihan terhadap orang lain, kita tetap yakin terhadap Yesus, mari kita masuk ke kamar. Yesus mengundang Anda dan saya. Mari masuk ke kamar. Mari aku menunjuk kepada Anda kuasa yang orang ramai tidak dapat melihat. Haleluya. Jadi jangan putus asa. Teruskan memupuk sebuah hubungan dengan Yesus. Teruskan, maju terus di dalam kamar. Tetap berdoa, tetap mencari wajah Yesus. Tetap mencari kerajaan surga di dalam kamar, di dalam tempat tersembunyi. Disitulah Yesus sudah mempersiapkan mukjizatnya. Disitulah Anda akan menemukan mukjizat demi mukjizat, kesembuhan demi kesembuhan, penerobosan demi penerobosan. Amin. Haleluya. Disitulah apabila kita menantikan Tuhan. Di tempat tersembunyi adalah di mana kita menyembah Tuhan, mencari wajahnya, mengasihinya, mencintainya, menantikan di dalam hadiratnya. Disitulah mukjizat demi mukjizat, penerobosan demi penerobosan terjadi. Jadi dengar baik-baik saudara-saudaraku, tempat tersembunyi, secret place adalah tempat di mana terjadinya mukjizat di dalam kisah ini. Sesuatu yang berharga, yang tidak akan diberikan kepada orang ramai. Orang ramai yang tidak dapat menerima firman Tuhan, tidak berhak, tidak layak melihat mukjizat ini. Karena mereka menertawakan apa yang disebut oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang anak perempuan itu tidur. Mereka tertawa. Oh gila engkau. Engkau sudah gila, sudah masuk angin. Bagaimana bisa orang ini tidur, sudah mati? Apabila Yesus mengatakan sesuatu, walaupun bertentangan dengan pandangan Anda, apakah pilihanmu? Yesus, aku tidak akan takut, aku akan percaya. Amin, saudara-saudaraku, walaupun berlawanan, bertentangan dengan pandangan duniawi. Tetapi yang pentingnya, ia harus datang dari mulut Yesus. Kalau Yesus bilang sesuatu, Anda dan saya pegang kuat-kuat, percaya, dan jangan berputus asa. Haleluya. Kita lanjutkan. Dari situ, Yesus memegang tangan anak itu dan berkata kepadanya, bangunlah anakku, bangunlah anakku. Saya suka gambaran ini. Mungkin dari sudut hukum Taurat, kalau seseorang menyentuh badan yang sudah, orang yang sudah meninggal, mungkin adalah menjadikannya sudah mengotori tangan tersebut. Tetapi di sini Yesus bukan saja meletakkan tangannya, Yesus memegang tangan anak itu. Adalah sebuah gambaran di mana kita memiliki seorang Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang penuh dengan kasih, Yesus akan memegang tanganmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa juga situasi dan kondisi yang Anda hadapi di dalam hidup Anda, biar Yesus memegang tangan Anda. Itu adalah sebuah gambaran yang intim, yang penuh kasih. Dia tidak merasakan sia-sia, tetapi dia mengulurkan tangannya, memegang tanganmu, dan berkata, bangunlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di saat ini, di akhir zaman ini, inilah saatnya kita harus bangun daripada setiap kematian di dalam hidup kita. Segala kematian, segala kelemahan, segala yang kita terlelap, tertidur dalam hidup kita, inilah saatnya kita bangun dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa Surgawi kita. Apa yang dihadapi dan dialami oleh Anda di saat ini, biar ianya menjadi titik atau sebuah batu supaya Anda pergi dengan lebih maju, dengan lebih jauh lagi dengan Yesus. Jadi jangan pikir bahwa segala sesuatunya sudah mati. Tiada guna lagi aku menyusahkan Yesus. Itu bukan pandangan surgawi. Kita melihat dua pandangan surgawi dari kisah ini. Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Kemudian pandangan surgawi kedua,
Dia hanya tidur. Dia bukannya mati. Kalau Anda tidak percaya, Yesus usir kamu. Keluar. Aku mau melakukan sesuatu sekarang untuk kepala rumah ibadat. Haleluya. Haleluya. Mari kita mendekati Tuhan dan mencari wajah-Nya. Tetaplah mencari Tuhan di tempat tersembunyi. Yesus ada di sana dan Yesus sedang menantikan Anda. Mukjizatnya dan penerobosan sudah disediakan untuk Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang mendekati-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang dapat menguatkan iman kami, yang dapat memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Tuhan Yesus, kami datang, apa sahaja kelemahan, apa sahaja yang kami butuhkan di dalam hidup kami di saat ini, kami datang bertersungkur di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memberitahu-Mu, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami di sini, sama ada yang ada penyakit atau apa-apa problema, kesulitan, kesusahan yang dialami oleh kami. Siapa juga yang mendengar pesan ini, sama ada dari YouTube atau yang mengikuti ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus, kami memanggil, berseru kepadamu. Marilah letakkan tangan-Mu di dalam hidup kami. Marilah pegang tangan kami. Kami mau bangun daripada setiap penyakit. Kami mau bangun daripada setiap kematian. Kami mau bangun daripada setiap kelemahan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan-Mu. Kami sangat memerlukan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Datanglah Roh Kudus dan jamahlah setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Berikan jawaban kepada seruan doa kami. Kami mau lebih mengenali-Mu. Kami mau berjalan dengan-Mu di dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami. Berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala sesuatu, kekhawatiran di dalam tangan. Terima kasih Bapa. Engkau memedulikan setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri ibadah ini. Kami serahkan setiap beban, setiap seruan doa kami di dalam tangan-Mu, Yesus. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya sandaran kami di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya.